Oke, perceraian. Perceraian menurutku adalah suatu opsi yang dibuat untuk kalian yang sudah berunding, bermusyawarah satu sama lain tapi tidak memiliki jalan keluar yang bisa dijalani bersama. Dan opsi terakhir mungkin adalah perceraian. Tapi perceraian itu sendiri tidak dianjurkan untuk dipilih karena terlalu banyak dampak negatif daripada dampak positif. Mengapa tiba-tiba kita ngomongin perceraian? Apa hubungannya dengan topik kali ini? Tentu saja ada hubungannya. Karena topik kali ini adalah perceraian. Oke, perceraian itu sendiri di Indonesia terutama sangat lumrah, terutama pada zaman pandemi seperti ini. Mengapa sangatlah lumrah? Karena ekonomi di Indonesia sendiri sedang tidak stabil karena pandemi ini juga. Dan dikarenakan tidak stabil, beberapa perusahaan memberhentikan karyawan-karyawan mereka. Beberapa karyawan mereka. Tapi untuk beberapa kalangan hal ini mungkin tidak terlalu membagongkan. Tapi untuk mereka-mereka yang terkena pemberhentian atau pencabutan hak kerja sangatlah besar dampaknya. Ya, dari Google saja 80% kasus perceraian yang diperoleh rata-rata diajukan oleh pihak istri. Karena pihak istri yang mengajukan, tentu saja rumah tangga sedang tidak baik-baik saja dong. Karena itu, mereka mengajukan perceraian. Terlepas dari pandemi atau kasus perceraian pada pandemi, kita flashback ke 3 tahun atau 4 tahun terakhir. 3 tahun atau 4 tahun terakhir pada tahun 2015 tentunya. 2015, 2021, 22, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Oi, udah 7 tahun terakhir. Tapi terlepas dari itu semua, 7 tahun atau 4 tahun terakhir, 2015-an lah. 2015 Kemenak menyebutkan bahwa terdapat 394.246 kasus dan angka ini terus bertambah, yaitu tahun 2016. Oke, ini kurang nyambung karena memang teks ini sudah lama. Kita kembali. Tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus. Lalu, pada tahun 2017 mengalami peningkatan lagi, yaitu 415.510 kasus. Dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020 per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Hal ini, angka-angka ini mungkin bisa kita buat acuan 7 tahun terakhir atau 3 sampai 7 tahun terakhir perceraian menjadi momok untuk beberapa rumah tangga karena memang itu sudah menjadi wabah yang sangat khas di Indonesia itu sendiri. Lalu, faktor-faktor apa saja yang memicu perceraian? Oke, mungkin sudah kita bahas salah satunya pada video awal, tapi kita akan sebut beberapa saja. Ini bukan semua, jangan telan mentah-mentah, search dari Google atau ambil referensi dari manapun. Perceraian bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi salah satunya. Satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Dan KDRT. KDRT sendiri bisa terpicu oleh ekonomi atau mungkin karena frustasi, depresi, atau beberapa hal lainnya. Tapi terlepas dari faktor-faktor itu, kita bahas dampak untuk anak-anak mereka bagi yang sudah memiliki anak. Atau kita bahas korban dari KDRT, perceraian, ekonomi, atau satu pihak meninggalkan pihak lainnya.
dampaknya yaitu luka mental, trauma, dan yang paling parah mungkin bisa cacat fisik. Cacat fisik itu sendiri bisa terjadi karena sang pelaku KDRT atau beberapa orang gila melakukan kekerasan yang tidak wajar, seperti bacok, membuat menimpa dengan barang keras atau memukul dengan sesuatu yang tidak wajar dan yang lainnya. Dan itu sendiri bisa membuat anak-anak atau si korban trauma. Lalu kesimpulannya, karena beberapa tahun ini sudah banyak terjadi kasus perceraian, mungkin ada jalan keluarnya, tapi tidak semua orang bisa memiliki jalan keluar. Oke, kesimpulannya adalah perceraian itu sendiri bisa dihindari dengan cara itu tadi, bermusyawarah. Apabila tidak bisa bermusyawarah, mungkin jalan terakhir adalah perceraian. Tapi terlepas dari itu semua, perceraian mungkin gak akan bisa hilang dari muka bumi ini, kecuali umat manusia telah punah.